الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-74 dan 75 dari surah Al-Anfal, Allah Subhanahu wa taala mengatakan walladzina amanu wa hajaru, dan adapun orang-orang yang beriman dan berhijrah, wajahadu, dan dijihad fi sabilillah, yakni berperang membela agama Allah Subhanahu wa taala untuk meninggikan kalimat la ilaha illallah. Ini kelompok yang pertama. Walladzina awaw wa nasaru, dan kelompok yang kedua. Dan adapun orang-orang awaw wa nasaru, tentunya beriman. Wa nasaru, dan membela orang-orang yang datang hijrah ke negeri mereka. Mereka ini dikatakan ansar. Ulaika humul mu'minuna haqqa, mereka inilah orang-orang yang beriman yang sebenarnya. Bukan cuma sekedar pengakuan, tapi diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sekedar pengakuan banyak yang mengaku, hatta munafikin juga mengaku bahwa mereka beriman. Tapi Allah mengatakan wa ma hum bimu'minin, tidaklah mereka termasuk orang-orang yang beriman. Allah menolak pengakuan mereka. Karena yang pada hakikatnya orang-orang munafik bukanlah orang-orang yang beriman. Baik. Jadi intinya adalah bagaimana kita diakui imannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan cara beriman dan mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ulaika humul mu'minuna haqqa, mereka itulah orang yang betul-betul beriman. Yang tadi yang pertama hijrah, mereka tinggalkan negeri halaman mereka, bahkan harta mereka tinggalkan untuk menyelamatkan diri dan iman mereka. Sehingga mereka mendatangi negeri yang bisa mereka merdeka, bebas untuk menampakkan syiar-syiar agamanya. Demikian juga kelompok yang kedua. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa membela Islam, membela kaum muslimin, dan senantiasa membantu orang-orang yang hijrah ke negeri Madinah. Mereka inilah orang-orang Ansar. Karena orang-orang yang hijrah ini rata-rata mereka tidak memiliki apa-apa. Seandainya pun mereka memiliki, ya sangat sedikit, minim, karena mereka ya membawa apa yang bisa mereka bawa dari harta benda mereka. La haula wala illa billah. Dipuji dua kelompok ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang kedudukan mereka, hukum yang berkenaan mereka, bahwa mereka betul-betul orang yang beriman. Setelah sebelumnya hukum untuk mereka di dunia ini. Baik, bahwa mereka tidaklah sama dengan orang-orang kufar. Maka Allah mengatakan di sini ulaika humul mu'minuna haqqa lahum maghfiratun, untuk mereka ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk mereka sekali lagi ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, wa rizqun karim, dan rezeki yang sangat mulia. yakni surga Allah Subhanahu wa taala. Mereka di dalam surga khalidina fiha, dan mereka tidak akan pernah dikeluarkan
wa ma hum bimukhrajin. Mereka tidak akan dikeluarkan. Dan mereka pun tidak mau untuk keluar dari surga. Barakallahu fikum. La yabghuna anha hiwala. Mereka tidak mau keluar dari surga. Kenapa? Karena begitu nikmatnya surga dan tanawu'nya nikmat yang ada di dalam surga. Tanawu itu bermacam-macam, beragam jenis nikmat yang Allah peruntukkan untuk orang-orang yang beriman, bertakwa. Jadi pindah dari satu kenikmatan ke kenikmatan yang jadi tidak ada bosan-bosannya. Baik. Terus menerus ada nikmat itu. Berpindah dari satu nikmat ke nikmat yang lainnya, berpindah lagi, sehingga tidak ada rasa bosan dan jenuh di dalam surga. Subhanallah. Kata Allah Subhanahu wa taala, lahum maghfiratun, untuk mereka ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan rezeki yang mulia, yakni surga Allah Subhanahu wa taala. Ini dua kelompok. Kelompok muhajirin dan kelompok ansar. Kemudian Allah menyebutkan kelompok yang ketiga, walladzina amanu min ba'du, dan adapun orang-orang yang beriman setelah mereka, setelah muhajirin, setelah ansar. Ini generasi setelahnya, karena cuma tiga yang mendapat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, yakni muhajirun wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan. Cuma tiga kelompok ini yang mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an wa 'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha. Wasabiqunal awwalun, generasi pertama umat ini dari kalangan muhajirin wal ansar. Kemudian yang ketiga, walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti muhajirin dan ansar ini dengan kebaikan. Cuma tiga ini. Kalau Anda tidak mau mengikut, berarti Anda bukan bagian dari ketiga ini. Untuk menjadi muhajirin kita bukan lagi zamannya. Menjadi ansar juga bukan zamannya lagi. Orang-orang dan zamannya telah lewat. Kita hanya mampu untuk menjadi bagian dari yang ketiga, yakni orang-orang yang mengikuti muhajirin dan ansar. Yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, radhiyallahu anhum wa radu an. Mereka telah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Radhiyallahu anhum wa radu an wa 'adda lahum jannatin tajri tahtal anhar. Allah telah persiapkan untuk mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tajri tahtal anhar khalidina fiha, kekal mereka di dalamnya. Barakallahu fiikum. Di ayat yang lain Allah SWT rentet, barakallahu fiikum, tentang muhajirin, kemudian ansar. Kemudian Allah mengatakan walladzina ja'u min ba'dihim. Kelompok yang ketiga yang datang setelah muhajir ansar, yaquluna rabbana ighfir lana, mereka senantiasa mendoakan rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Wahai Rabb kami, ampunilah kami dan ampunilah orang-orang yang telah mendahului kami dengan iman. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, jangan kau jadikan dalam hati kami ghil, rasa dengki terhadap orang-orang yang beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Baik. Ini kelompok yang ketiga, yakni yang senantiasa mendoakan para sahabat. Oleh karena itu setiap kita menyebutkan sahabat, kita mengatakan radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai mereka. Ini yang kita ucapkan karena bagian dari ayat ini. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Maka kitalah yang senantiasa mendoakan para sahabat.
Dan di sana ada kelompok yang sangat benci terhadap sahabat Rasulullah SAW, yakni kelompok agama Syiah Ar-Rafidhah. Bukan hanya benci, tapi mereka melaknati para sahabat dan menganggap sahabat adalah orang-orang yang telah kafir, murtad, munafik. Baik. Ini dalam keyakinan mereka, sehingga tidak sah agama Syiah kalau tidak melaknati para sahabat. Kecuali beberapa orang di antara mereka yang mereka kecualikan. Wa'illa mereka yang sangat yakin bahwa para sahabat bukanlah orang-orang soleh, tapi mereka yakini bahwa para sahabatlah orang-orang pendusta. Ini saja keyakinan ini saja yang ada pada mereka, mereka sudah dicap kafir oleh para ulama. Kenapa? Karena menentang ayat Allah Subhanahu wa taala yang Allah memuji langsung nabinya dan orang-orang yang beriman bersama beliau dari kalangan muhajirin dan al-ansar. Betapa banyak pujian Allah Subhanahu wa taala terhadap muhajirin al-ansar, muhajirin ansar dalam Al-Qur'an. Kemudian datang orang belakangan justru melaknati orang-orang yang dipuji, disanjung oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang Syiah mereka melaknati para sahabat dan ini bagian dari agama mereka. La haula wala quwwata illa billah. Ini saja satu poin ini saja mereka sudah dicap kafir oleh para ulama kita, kufar karena menentang ayat Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi yang lainnya dari permasalahan-permasalahan. La haula wala quwwata illa billah. Maka di yang ketiga ini, kelompok yang ketiga, kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina amanu min ba'du wa hajaru, dan adapun orang-orang yang beriman setelah mereka, setelah muhajirin wal ansar, wahajaru wajahadu, dan juga hijrah. Hijrah ini pokoknya meninggalkan negeri yang mereka tidak mampu menampakkan keislamannya menuju negeri yang mereka mampu menampakkan keislamannya dan bebas menjalankan syariatnya. Wahajaru wajahadu ma'akum, dan jihad bersama dengan kalian, faulaika minkum, maka mereka itu adalah bagian dari kalian. Baik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'aman ahabba. Hadis ini mutawatir. Seseorang itu bersama dengan orang-orang yang dicintai. Barakallahu fiikum. Dan setiap orang akan dibangkitkan bersama dengan kaum yang dia cintai. La haula wala quwwata illa billah. Ini bahayanya mencintai orang-orang kafir, mencintai orang-orang yang menyimpang. Semestinya kita mencintai orang-orang saleh yang dengannya insya Allah kita akan dibangkitkan bersama dengan orang-orang saleh itu. Al-mar'u ma'aman ahabba. Baik. Anas radhiyallahu taala anhu mengatakan, hadis ini sangat menggembirakan kami. Hadis ini sangat menggembirakan kami. Kami mencintai Abu Bakar, kami mencintai Umar. Walaupun kami tidak bisa melakukan apa yang bisa dilakukan oleh Abu Bakar dan Umar dari amal saleh. Kalah kalau di sisi amal saleh. Kita kalah. Mereka lebih hebat, mereka lebih dahulu. Tapi kita mencintai. Semoga saja dengan kecintaan kita ini terhadap mereka, orang-orang saleh ini, mereka orang-orang mulia, orang-orang yang diutamakan, kita dibangkitkan bersama dengan mereka. Barakallahu fiikum. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa ulul arhami ba'dhum aula bi ba'din fi kitabillah. Ayat ini sebagai penghapus ketentuan di awal-awal Islam bolehnya orang saling mewarisi antara orang-orang yang dipersaudarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara muhajirin dan ansar, mereka saling mewarisi harta jika sekiranya seorang di antara mereka meninggal dunia. Dengan diturunkannya ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menghapus pewarisan melalui persaudaraan. Barakallahu fiikum. Yang ada tinggal pertalian darah dan musaharah. Dan al-wala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha qad a'ta kulladzi haqqin haqqahu fala wasiyata liwaris.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hak itu kepada pemiliknya. Maka tidak ada lagi wasiat untuk ahli waris. Tidak lagi wasiat untuk ahli waris. Ini wasiat berupa harta. Paham? Karena semuanya sudah dijatah, dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tengok dalam surah Nisa. Si fulan dapat 1/6, si fulan dapat 1/8, si fulan dapat sini. Sudah dibagi-bagi langsung oleh Allah Subhanahu wa taala jatahnya masing-masing ahli waris. Ada yang 1/8, 1/6, 1/4, 1/2. Ada yang asobah. Asobah ini adalah sisa dari apa yang telah dibagi-bagikan. Walhasil ini sebagai penghapus dari sebelumnya, selain pertalian darah dan musaharah, perbesanan serta wala, ada barakallahu fikum yang juga mendapatkan harta warisan. yakni persaudaraan yang diikat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesama Muhajirin wal Ansar. Setelah itu diputus dengan diturunkannya ayat ini bahwa yang boleh mendapatkan harta warisan hanya ahli waris secara keturunan dan musaharah, ini perkawinan. La haula wala illa billah. Wa ulul arham ba'dhum aula bi ba'din fi kitabillah. Dalam ketentuan dan hukum Allah Subhanahu wa taala, innallaha bikulli syai'in alim. Sungguh Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu maha mengetahui. Barakallahu fikum. Ini dua ayat ini membicarakan tentang masalah Muhajirin wal Ansar, kemudian kelompok yang ketiga yang juga akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Ketika mereka mengikuti Muhajirin wal Ansar. Bagaimana? Bagaimana? Ikut pada akidahnya, ikut pada muamalahnya, ikut pada ibadahnya dan semua aspek kehidupannya. Yang mereka sahabat ini dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita hanya kelompok yang ngikut, yang dengannya insyaallah kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentang masalah warisan. Dulunya masih ada orang yang mendapatkan harta warisan dari seorang hanya karena persaudaraan yang diikat. Tapi bukan karena masalah keturunan atau masalah perkawinan. Setelah itu yang berlaku sampai sekarang ini sampai hari kiamat adalah pembagian harta warisan yang telah dibagi langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan kekurangan kita. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.